Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Dilan, sang observer of life. Di video kali ini saya akan memberikan suatu topik yang dimana banyak sekali saat ini orang tua yang mengeluh menjadi lebih emosional karena pendidikan di sekolah anaknya sekarang menerapkan sistem daring. Pertanyaannya adalah, apakah orang tua yang emosional perlu untuk dihipnoterapi? Namun, sebelum Anda menyaksikan ulasan ini hingga tuntas, pastikan dulu kekuatannya aman, posisinya nyaman, dan tetap jaga iman. Apakah orang tua yang emosional itu perlu atau tidak untuk dihipnoterapi? Saya akan membaginya menjadi dua bahasan. Bahasan pertama tentang emosional, bahasan kedua tentang hipnoterapi. Ya, supaya mudah untuk dimengerti. Kata emosional itu berarti bahwa ketika seseorang itu mengalami perasaan emosional, dia dalam kondisi uncontrol, tidak dalam kontrolnya. Nah, kenapa bisa uncontrol? Ketika kita melakukan suatu sikap, maka itu didasari dari suatu pemrograman yang ada dalam pikiran kita. Nah, pemikiran kita itu dilandasi dari pikiran sadar maupun pikiran bawah sadar. Nah, pikiran sadar ini cuma memberikan reaksi 12% terhadap reaksi tubuh. Sedangkan pikiran bawah sadar jauh lebih besar, yaitu 88%. Ya, saya ambil suatu contoh deh. Orang merokok, menurut pikiran sadarnya, dia bisa baca kan di bungkus rokoknya itu bahwa merokok dapat menyebabkan bla 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 bla. Tapi selama pikiran bawah sadar menganggap bahwa ya rokok itu suatu kenikmatan, walaupun pikiran sadar mengatakan itu suatu hal yang merugikan, tapi karena persentase yang menimbulkan reaksi tubuh lebih besar di pikiran bawah sadar, orang tetap akan merokok. Kemudian misalnya, kenapa melupakan mantan itu sulit? Pikiran sadar mengatakan oke lah dia sudah milik orang lain, tapi pikiran bawah sadar mengatakan bahwa dia lah yang paling mengerti aku, makanya dia menjadi sulit untuk mengikhlaskan ketika pasangannya menjadi milik orang lain. Ya. Jadi pikiran bawah sadar itu punya peran yang terlalu besar terhadap reaksi tubuh. Terkait dengan orang tua yang emosional, itu juga sama. Pikiran sadarnya mengatakan bahwa aku sayang sama anak. Pikiran bawah sadarnya mengatakan kamu ini kok goblok kali. Menyalahkan akan ketidakmampuan anak mempelajari topik yang dipelajari misalnya. Ya, kita tahu ya, orang tua mungkin punya aktivitas sendiri yang biasanya memang bukan tugasnya dalam mendidik anaknya. Tapi karena program daring ini, mau nggak mau dia terjun langsung terhadap proses pembelajaran anaknya. Ya. Nah, yang paling sering terjadi saat ini adalah sikap yang ada di program pikiran bawah sadar. Ketika ada hal yang salah, maka dia menyalahkan, dan ketika menyalahkan, maka akan memberikan efek hukuman. Itu program yang terbentuk dalam pikiran bawah sadar setiap orang. Bedanya adalah ketika orang itu memberikan suatu hukuman, nah itu yang kadang-kadang berbeda. Ada yang cuma memberikan nasihat, ada yang kadang-kadang memberikan verbal, dan ada juga yang sampai melakukan suatu tindakan. Seperti yang terjadi pada kisah ini. Hanya gara-gara anaknya tidak bisa mengikuti pendidikan daring, orang tuanya kecewa dengan anaknya yang mungkin dianggapnya lambat atau tidak paham-paham, sehingga dia menyalahkan kemampuan anaknya, memarahkan anaknya sehingga sampai melakukan pemukulan bahkan pembunuhan. Yang saya tahu secara pikiran sadarnya dia tidak menginginkan itu terjadi. Tapi kenapa dia bisa melakukan itu? Ya karena program menyalahkannya itu. Nah, program menyalahkan itu ada di mana? Pikiran bawah sadar. Jadi setiap manusia itu punya standar, dan sayangnya menuntut standar itu terjadi kepada anak itu yang bisa memberikan efek emosional. Ketika saya memberikan ini sekali, anak wajib mengerti. Nah, ketika saya mengulangi, anak nggak ngerti, saya menyalahkan. Anak nggak ngerti lagi, emosional. Ya, intonasinya mulai mungkin dari re gitu ya, atau mi. Kemudian gara-gara anak tidak bisa mengerti, atau mungkin ketika diulangi tidak paham lagi, 2 kali 3 kali diulangi nggak paham-paham, maka nadanya menjadi ya sudah sampai si gitu ya. Jadi awalnya ngerti nggak? Kan itu gara-gara apa? Nggak ngerti. Nah, kenapa makin lama makin emosional? Karena semakin lama kita semakin menuntut sesuai dengan standar kita. Kalau saya misalnya menginginkan itu dijelaskan sekali, maka anak harus mengerti. Kalau anak nggak mengerti, maka kita akan menyalahkan. Ketika kita menyalahkan, kita akan memberikan hukuman. Nah,
Memberikan hukumannya bisa saja mengomeli, bisa saja memarahi secara verbal, bisa saja melakukan tindakan, mencubit lah, ya mungkin menabok lah, ya, dan bisa saja unkontrol sampai melakukan proses ya mencederai atau mungkin membunuh ya. Nah, kapan seseorang itu perlu dihipnoterapi ya, maka kita harus ngerti dulu tentang dampak emosional ya. Seseorang ketika dia memberikan suatu emosi yang tujuannya adalah konstruktif, itu boleh. Makanya saya pernah bahas di vlog sebelumnya ya, kalau dendam hanya dianggap sebagai emosi negatif, itu kita sudah ketinggalan zaman. Semua emosi itu sifatnya netral, sampai kita gunakan untuk apa? Selama gunakan emosi itu untuk hal-hal yang memberdayakan, maka itu adalah dianggap emosi positif, termasuk dendam. Anda bisa melihat ulasannya di sini. Nah, begitu juga sebaliknya. Ketika emosi itu dijadikan suatu hal yang merugikan, ya, membuat anak menjadi trauma belajar, membuat anak menjadi takut belajar, membuat anak menjadi takut dengan orang tuanya, membuat anak menjadi depresi, membuat orang tua menjadi emosional, bahkan memukuli anaknya, itu berarti sudah menjadi destruktif emosinya. Nah, disitulah baru perlu untuk dilakukan proses hipnoterapi. Karena hipnoterapi sendiri adalah terapi yang menggunakan modal hipnosis. Hipnosis adalah suatu seni berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar. Jadi program yang sudah terbentuk di dalam memori bawah sadarnya, bahwa salah, menyalahkan, kemudian memberikan hukuman, itulah yang diprogram ulang. Ya, jadi apakah memang ketika ada hal yang salah harus menyalahkan? Apakah kalau harus menyalahkan, harus memberikan hukuman seperti ini? Ya, misalnya memukul. Apakah kalau memang kita ingin memberitahukan kesalahan anak untuk diperbaiki harus dengan memukul, harus dengan membentak, harus dengan mencederai? Ya, disitulah kita perlu untuk memanage ulang, memberikan program baru dalam pikiran bawah sadar orang tuanya. Ya, jadi program yang sudah terbentuk, yang dimana kita menerapkan benar salah. Nah, ketika ada yang salah, maka kita menyalahkan. Ketika kita menyalahkan, maka kita memberikan efek hukuman. Nah, ketika memberikan efek hukuman, kita akan melakukan reaksi sikap ataupun tindakan, baik verbal maupun non-verbal. Nah, di situ yang harus diprogram ulang. Kapan yang memang betul-betul digunakan untuk menyalahkan, untuk memperbaiki sifatnya, atau kapan yang memang seseorang itu uncontrol, dia menyalahkan, kemudian dia melampiaskan kemarahannya. Itu yang salah. Ketika emosi digunakan untuk pelampiasan, maka ujung-ujungnya pasti akan ada penyesalan. Saat itulah hipnoterapi punya peran. Semoga bisa dipahami, dan sampai ketemu di vlog selanjutnya.